Dan jangan kiamat dulu. Nah ini nih, jangan berkata gitu bang. Kita ini sudah di akhir zaman. Kiamat itu tidak ditimpakan kepada orang-orang yang saat sekarang ini masih ada imannya. Ingat, kiamat itu terjadi hanya pada orang-orang yang terburuk. Untuk itu kita... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan kabar mimpi Muhammad Qasim Abdul Karim. Di sini saya akan menjawab komentar yang ada di video YouTube yang judulnya tentang mimpi Muhammad Qasim tentang Perang Dunia Ketiga menjadi kenyataan. Nah, saya akan mulai ngebacakan setiap komentarnya yang bertanya di sini dan akan menjawab langsung di sini ya. Oke. Tapi sembari saya menjawab, jika kalian ada mau bertanya silahkan. Insya Allah nanti akan saya jawab. Di sini ada komentar dari Ditcore di akun YouTube ya. Di sini ada komentar Ditcore, dia bilang the scam atau penipuan. Kalau misalkan video tentang mimpi Muhammad Qasim yang kita upload itu adalah penipuan, itu tidak benar. Dan di sini dia mengatakan bahwa Imam Mahdi bukan berasal dari Pakistan. Stop mengatakan soal Imam Mahdi karena kita tidak sedang membicarakan Imam Mahdi di sini. Kita sedang menyampaikan kabar mimpi Muhammad Qasim Abdul Karim yang dia pesan utamanya adalah mencoba untuk menghindari segala bentuk dan jenis syirik yang telah banyak pada saat sekarang ini. Dunia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Begitu banyak kejoliman, atau kalau yang kita tahu itu adalah syirik. Kenapa disebut jolim? Karena di Quran, ada di Quran Luqman, sesungguhnya kejoliman terbesar adalah kesyirikan. Nah itu dia. Tanpa mimpi pun semua orang sudah tahu. Ya, kabar mimpi Muhammad Qasim ini perlu diketahui, dia ini memberikan peringatan. Artinya bukan suatu hal baru, karena dia memperingatkan kembali untuk kita, memperingatkan kita untuk melakukan persiapan. Nah, jadi kalau misalkan dibilang tanpa mimpi Muhammad Qasim pun kita sudah tahu, iya, karena Rasulullah sudah sampaikan. Dan mimpi ini pun hadir pada saat sekarang ini di akhir zaman. Itu juga Rasulullah sudah sampaikan sebelum beliau wafat, sudah disampaikan. Ada banyak hadis yang menyampaikan tentang mimpi di akhir zaman, dan ini adalah mimpi Muhammad Qasim yang dimaksud. Terus di sini juga ada komentar video is fake. Video Muhammad Qasim yang kita buat dengan AI itu semata-mata untuk menyampaikan minat orang melihat bagaimana Muhammad Qasim hadir dengan bahasa Indonesia. Walaupun itu dari AI, akan tetapi penyampaiannya itu sama sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Qasim Abdul Karim secara langsung. Muhammad Qasim dia berasal dari Pakistan, dia tidak bisa bahasa Indonesia. Adapun dia berbahasa Indonesia hanya sedikit saja, seperti terima kasih, apa kabar, seperti itu, dan tidak banyak. Jadi penggunaan AI ini hanya untuk menyampaikan informasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan tersampaikan kepada orang-orang di Indonesia ini dan dimanapun mereka yang bisa paham dengan bahasa Indonesia ini. Itu adalah cara ya. Jadi bukan karena ingin memalsukan berita, tidak. Di sini juga ada dari Srafil Toib. Dia berkomentar sedih juga dari kronologi seperti di Palestina, Israel juga nggak nyangka dia akan berdampak jadi seperti ini dalam pemikiran saya. Kalau dilihat korban kedua pihak juga ada, udah sunatullah sepertinya. Ya, perang tersebut memang udah jadi sunatullah terjadi karena memang Allah menyisahkan ya untuk kita-kita di akhir zaman ini nanti. Yang awalnya cuma kecil, kita biarkan, kita remehkan, yang lama-kelamaan menjadi besar dan dia mendapatkan sekutu-sekutu untuk melawan umat Islam ini yang sekarang sudah banyak sekali umat muslim, akan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sama seperti Rasulullah sampaikan, muslim bagaikan buih di lautan, namun tidak bisa berbuat apa-apa ketika ditindas saudaranya. Nah, inilah terjadi saat sekarang ini. Dan keberanian tidak ada. Yang sering disampaikan oleh Muhammad Qasim Abdul Karim, yaitu kita memiliki tentara, kita memiliki uang, kekayaan, bahkan kita memiliki jumlah yang sangat besar, akan tetapi kita tidak mampu menghentikan Israel. Sebab kenapa? Sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak datang pada kita. Ditanamkan rasa takut kepada orang-orang muslim. Itulah pertolongan yang tidak ada di dalam umat muslim. Kenapa tidak ada pertolongan Allah? Karena kita masih ada di sekitar kita. Masih juga tanpa sadar kita memiliki kesirikan-kesirikan yang dimana ini sudah disampaikan oleh kabar mimpi Muhammad Qasim, yaitu syirik modern. Dan syirik-syirik inilah yang perlu kita waspadai, yang perlu kita hindari agar kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Oke, kita baca komentar di TikTok ini. Sekarang Muhammad Qasim lokasinya di mana? Beliau tuh masih ada di Indonesia. Salam bergabung Kak Noci, Masya Allah. Kak Akbar, thank you sudah share linknya. Kita lihat saja, kata Big Mama. Iya, kita lihat saja nanti ya bagaimana. Jadi ini juga kalau saya sedikit mengapresiasikan dengan komentar seperti ini. Kenapa?
Karena daripada komentarnya baru lihat video mimpi Muhammad Qasim, langsung dia buru-buru ke komentar dan mengetik yang jelek-jelek tentang kabar mimpi Muhammad Qasim. Padahal dia belum tahu kabar mimpi Muhammad Qasim, tapi dia sudah jelekkan. Nah, kalau seperti ini masih mending kita lihat saja, karena itu tidak menimbulkan perasaan yang tersinggung kan. Nggak perlu menghina Muhammad Qasim selama kita juga belum tahu informasinya apa yang disampaikan. Nggak perlu juga berlebihan reaksinya seperti itu. Karena seharusnya ya, ketika kita nih sebagai muslim menerima kabar mimpi Muhammad Qasim, harusnya kita itu berpedoman kepada Al-Quran. Itu kita buktikan sebagaimana ada di Quran surah Al-Hujurat 49 ayat 6. Kita itu harus meneliti setiap berita yang datang pada kita. Jadi bukan langsung meremehkan gitu aja. Nah, di sini juga ada komentar Nuke Wijaya 55. Semoga dia segera bangun dari tidurnya. Nah, ini nih yang kayak gini yang barusan tadi saya bilang kan, belum lagi mengetahui apa itu isi mimpi Muhammad Qasim, sudah mengatakan atau membuat ketersinggungan terhadap perasaan orang lain. Nah, ini nih yang harus dijaga seharusnya. Kita ini umat muslim, yang paling harus diperhatikan itu adalah mulutnya. Jangan kita menyinggung orang lain. Kita nggak kenal siapa Muhammad Qasim, kenapalah kita harus menyinggung perasaannya? Setidaknya cari taulah lebih dulu, jangan langsung kayak gitu aja. Dia bilang semoga dia segera bangun dari tidurnya. Memang sudah pasti ini menjadi sebuah pandangan. Ketika seseorang bermimpi, tentu orang langsung berpikirnya ini kebanyakan tidur. Nah, tapi tidak seperti itu, bro. Muhammad Qasim tidak seperti itu. Jangan salah menyangka ya. Hati-hati loh yang mengatakan seperti itu. Kita semua mendapatkan pertanggungjawaban dari apa yang kita ucapkan. Bagaimana kalau dengan bermain game seperti Mobile Legends? Bisa celoteh, bisa lihat saya sudah pernah upload tentang game Mobile Legends itu, ada di video di YouTube review Muhammad Qasim, silahkan lihat aja. Di situ juga sampulnya ya, thumbnailnya itu tentang Mobile Legends ada tuh, silakan aja. Oke, lanjut kita balas komentarnya ya. Kita lihat lagi di sini yang mana selanjutnya. Di sini dari Kamal Horror History 35. Pakistan yang diceritakan seolah-olah Pakistan peran utama dalam dunia. Ini karena dia dari Pakistan, nggak percaya sama dia ini. Nah, tar dulu nih gini. Pakistan yang diceritakan seolah-olah Pakistan peran utama dalam dunia. Ini nggak gini. Pertama, lihat dulu sejarah tentang Pakistan. Saya ada upload video tentang sejarah Pakistan. Kenapa harus Pakistan? Seperti itu. Itu nanti akan menjawabnya. Sedikit lebihnya, yang poin intinya adalah ternyata ketika Rasulullah SAW hadir di dunia ini, Rasulullah SAW itu selalu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, ketika Islamku nanti di seluruh dunia menjadi lemah, hadirkanlah satu negara yang namanya La ilaha illallah, dan ketika nanti Islamku menjadi lemah, jadikanlah ia bangkit dari negara itu. Nah, kurang lebih seperti itu Rasulullah mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Allah mengabulkan doa Rasulullah itu, dan terciptalah Pakistan. Dan presiden pertama Pakistan itu, dia mendapati sebuah mimpi untuk membentuk negara Pakistan ini. Nah, jadi intinya ini sudah menjadi skenario Allah. Kita nggak bisa anggap remeh ya yang seperti ini. Ini benar-benar sudah dirancang oleh Allah sedemikian rupa. Kenapa harus dari Pakistan dan kenapa Muhammad Qasim dari Pakistan, seperti itu. Kamu bilang nggak percaya sama dia, ini tidak masalah. Mimpi ini sebagai peringatan untuk kita umat muslim, kabar gembira juga. Kita nggak ada yang memaksa siapapun untuk percaya dengan kabar mimpi ini. Yang terpenting kamu sudah tahu kabar mimpi ini, ketika nanti di akhirat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah menanyakan langsung pada kita, itu kita tidak bisa lagi beralih atau beralasan bahwa kita tidak pernah dengar tentang kabar mimpi Muhammad Qasim, seperti itu. Karena sebetulnya kita udah tahu, tapi kita menganggap remeh atau mengabaikan gitu aja tanpa mencari tahu lebih dulu. Nah, hati-hati ya. Rencana Muhammad Qasim untuk saat sekarang ini apa, Bang? Beliau itu tanpa rencana, celotemak. Jadi dari Pakistan, terus kita dapat kabar beliau ke Malaysia, lalu juga sampai ke Indonesia ini tanpa rencana sama sekali. Beliau tidak memiliki rencana dalam hidupnya. Beliau menyerahkan sepenuhnya kehidupannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk yang ia terima melalui mimpi-mimpi rahmaninya. Dan itu terbukti, dan saya bisa melihat itu langsung dan mendengar ceritanya langsung. Seperti itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang Ervin, salam bergabung. Alhamdulillah. Jangan percaya dulu, jangan kiamat dulu. Iya, nggak apa-apa gitu. Jangan langsung percaya, tidak apa-apa, karena kita juga nggak maksa. Dan jangan kiamat dulu. Nah, ini nih, jangan berkata gitu, Bang. Kita ini sudah di akhir zaman. Kiamat itu tidak ditimpakan kepada orang-orang yang saat sekarang ini masih ada imannya. Ingat, kiamat itu terjadi hanya pada orang-orang yang terburuk. Untuk itu kita harus berpikir menimbang lebih baik lagi. Jangan kita itu mau tahu bahwa besok itu kiamat. Jangan.
Sementara kiamat itu hanya untuk orang-orang terburuk. Nah, ketika kita merasakan kiamat, artinya kita orang-orang terburuk. Dan orang-orang terburuk itu sudah tentu masuknya ke dalam neraka. Ini sudah dikabarkan seperti itu dari mimpi Muhammad Qasim Abdul Karim. Jadi, ini tidak bertentangan dengan apa yang sudah ada dalam agama Islam ya. Jadi jangan kita menunggu kiamat. Oke, berarti beliau di Indonesia pun nggak tahu sampai berapa lama. Tepat sekali, benar. Beliau tidak mengetahui sampai kapan di Indonesia ini. Beliau hanya mengikuti petunjuk yang Allah berikan lewat mimpinya. Seperti itu.